Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review kembali tentang custom ROM yang baru rilis, kalau nggak salah 2 hari kemarin. Saya download, terus saya sudah install di Redmi Note 5 saya. Nah, custom ROM ini namanya yaitu Titanium OS yang dibuat oleh Skylark Aurora Android 10. Nah, ini untuk lock screen seperti ini. Nah, terus setelah ini saya akan bahas tentang fitur apa saja yang diberikan di custom ROM Titanium OS ini. Dari segi performa, kalau menurut saya setelah saya install, terus saya ketik sebentar, saya coba scrolling, coba masuk kamera, masuk audio, ada perbedaan dari custom ROM lain. Saya tidak akan bandingkan, tapi emang menurut saya ada sedikit perbedaan. Dari segi audio, menurut saya custom ROM ini cukup lebih terasa audionya. Mungkin jika kalian yang hobi main game terus menggunakan custom ROM ini, suara step dalam game di PUBG ataupun main Mobile Legends itu lebih menggelegar dibandingkan di custom ROM yang lain, kalau menurut saya. Karena di chenglongnya sendiri tertulis patch audionya yang terbaru, terus juga menggunakan tanpa harus menggunakan Dolby aja. Dolby juga itu udah kerasa gitu audionya. Nah, di sini saya akan coba berikan contoh suara. Saya akan memutar lagu. Oke, sebentar. Bisa kalian dengarkan. Ini volumenya saya fullkan. Lebih terasa enak didengar. Nah, itu untuk tes audionya sudah saya coba, lebih terasa beda lah. Mungkin kalian juga kalau misalkan coba custom ROM ini pasti bakal nilai di segi audio itu lebih beda, lebih meningkat. Nah, terus di sektor kamera, custom ROM ini juga kalau menurut saya cukup lumayan stabil. Bisa kalian lihat cukup stabil. Oke, saya akan coba ambil gambar. Nah, untuk hasilnya di kamera mungkin masih sedikit agak ngeblur, tapi kalau pas lihat secara langsung saturasi warnanya juga sudah cukup, tanpa harus menggunakan Gcam. Ya emang sih, jika kalian ingin mengambil gambar dengan cara yang berbeda atau hasil yang berbeda, ya bisa menggunakan Gcam. Tapi dengan MIUI Cam bawaan ROM ini juga sebenarnya sudah cukup ya, lumayan gitu dari segi detail, terus juga nggak terlalu over warnanya. Nah, terus juga di video cukup bisa stabil. Bisa kalian lihat stabil, nggak ada patah-patah. Biasanya kalau custom ROM kadang-kadang pas ngambil gambar tuh udah kerasa di aplikasinya sedikit mungkin lebih terasa berat karena emang fiturnya. Tapi di ROM ini cukup lumayan, nggak ngerasakan hal seperti itu. Tuh, bisa kalian lihat. Stabil, nggak ada patah-patah. Biasanya kalau custom ROM kadang-kadang pas gambar tuh udah kerasa. Nah, di sektor kamera terus di sektor audio juga cukup ya, udah mungkin dari nilai 10 saya kasih 8 untuk dua sektor tersebut, karena emang ada sedikit perubahan. Jadi saya yang biasanya menggunakan Dolby sekarang nggak perlu menggunakan Dolby di ROM ini, karena saya juga sering menggunakan perangkat saya Redmi Note 5 ini sebagai HP kedua untuk memutar film ataupun mendengarkan lagu.
Oke, langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu saya akan bahas tentang fitur yang dibawakan di custom ROM ini. Nah, sebelum ke fiturnya, di sini saya akan berikan, mungkin jika kalian akan menggunakan custom ROM ini, gunakan versi yang ini, Android 10 Titanium OS versinya 1.1 official yang dibuat oleh Skylark Aurora. Terus di sini saya juga belum mengganti kernel, masih bawaannya yaitu Stormbreaker plus R4.6 EAS Thai Home. Ya mungkin untuk kalian yang mungkin ingin lebih meningkatkan performa, bisa kalian ganti kernelnya menggunakan yang overclock ataupun cari yang GPU-nya sudah di overclock juga, karena lebih bisa meningkatkan kualitas display terus juga performa. Jadi itu sesuai selera masing-masing. Nah, langsung ke fitur-fiturnya kita cek. Di sini ada TI Element. Nah, ini tampilan interface customisasinya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini ada status bar, lock screen, quick setting, gestur dan lain-lain. Nah, untuk di status bar seperti biasa isinya yaitu ada clock setting, career label, double tap to sleep, brightness control dan lain-lain. Hampir sama seperti di room atau di custom room lainnya. Terus di lock screen di sini mungkin ada perbedaan, ada sedikit tambahan di bagian charging info, yaitu di sini ada animasinya. Saya kita ganti, bisa menggunakan yang flash atau baterai, drop, explosion atau water. Nah, mungkin ini untuk tambahannya, fitur tambahan di room ini yang mungkin di custom room lain jarang menemukan fitur seperti ini. Terus quick setting. Nah, di quick setting seperti biasa di sini untuk mengatur kolom, terus raw, animasi quick setting dan lain sebagainya. Terus yang mungkin yang paling kalian tunggu yaitu apakah room ini support full gesture. Room ini sudah saya coba tadi bisa menggunakan full gesture. Nah, di sini bisa diganti menggunakan gestur navigasi seperti ini. Tapi saya sebagai pengguna yang kurang suka menggunakan full gestur, nggak terbiasa, jadi saya suka menggunakan yang 3 button navigasi aja. Terus di sini juga saya menemukan bug, yaitu di bagian di bagian ini navigation bar layout. Tadi saya coba ganti ke compact, nggak ada perubahan sama sekali. Entah harus di restart ataupun mungkin harus di reboot sistem UI nya. Saya akan coba. Nah, kalian lihat di sini tidak ada perubahan. Harusnya kalau menggunakan compact itu lebih sederhana, jadi lebih merapat ke tengah. Ini sini kalau misalkan ini enggak juga, tuh enggak ada perubahan. Mungkin sepertinya harus di restart. Nah, untuk fitur-fitur lainnya bisa kalian cek sendiri. Di sini juga tersedia untuk gaming mode. Nah, gaming mode seperti biasa. Terus screenshot tipe, mungkin kalian yang hobi screenshot ala-ala MIUI yang bisa dipanjangkan itu. Terus ada animasi. Di sini animasinya lengkap. Sampai ada screen off animasi juga. Terus list view animasi. Ya, cukup lengkap. Terus di bagian button seperti biasa. Di baterai seperti biasa juga. Ambient display. Nah, di sini ambient displaynya sama aja seperti room break sebelumnya. Di bagian screen kita bisa atur. Terus tambahannya ada di pengaturan display. Nah, di pengaturan display ada yang namanya theme room. Nah, fungsinya accent fixer dan gradient fixer itu seperti ini. Nah, si warna progress bar ini
menjadi gradien. Tuh, bisa kalian lihat seperti ini ya, mungkin cukup menarik. Terus juga bagian ininya tuh mungkin ada perubahan di sini. Terus juga udah include body font atau misalkan font bawaan di custom ROM ini. Jadi kalian nggak perlu menginstal custom font di Magisk, hanya perlu tinggal cari aja custom font yang menurut kalian bagus untuk digunakan, misalkan Sony. Terus juga ada yang Google Sand Medium seperti ini ya, cukup lumayan fitur itu. Terus juga tersedia Xiaomi Part ya, mungkin di sini kalian akan lebih nyaman ketika di custom ROM itu ada Xiaomi Partnya, karena feel MIUI nya masih bisa kita rasakan di custom ROM ini. Untuk performa belum saya tes bermain game, tapi sepertinya ROM ini layak digunakan untuk kalian yang nggak terlalu main game, karena dari segi baterai di sini sangat awet. Dari tadi saya gunakan tetap di angka 15 dari awal. Oke, mungkin karena emang faktor saya tidak menggunakan jaringan juga, makanya baterainya awet. Tapi udah kerasa oleh saya, feelnya lumayan di sini, smooth. Terus juga nggak ngalami seperti yang biasanya power close ketika menggunakan customisasi. Cuman ya bugnya mungkin tadi yang di bagian navigation stylenya yang compact, terus left hand atau right hand, itu bagian itu mengalami bug ya. Nggak tahu sih juga, kayaknya emang harus kita restart ulang agar fitur tersebut bisa digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini memberikan sesuatu yang baru bagi kalian yang mungkin baru mendengar bahwa ada ROM lain selain golongan Havoc, AEK, terus juga Deskendan, terus OnePlus, bahwa ada ROM yang cukup menarik, yaitu Titanium OS ini. Oke, sekian dan terima kasih.